Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yakni proses costing. Materi ini sudah pernah sedikit kita singgung di materi sebelumnya, di materi sebelum UTS, di mana untuk perhitungan biaya itu ada dua cara. Kalau produknya itu antar produknya saling berbeda, saling punya perbedaan, saling punya customisasi masing-masing, kita akan pakai job costing. Sedangkan jika produknya ini antar produk itu sifatnya sama, tidak ada perbedaan, dan itu generik, kita bisa produksi secara massal, kita akan menggunakan proses costing. Nah, untuk menghitung proses costing, kita itu punya dua metode. Ada FIFO method dan juga ada weighted average method. Hari ini kita akan belajar keduanya. Untuk mengerjakan versi proses costing ini, kita akan menggunakan bantuan berupa tabel ini. Ada tabel sebagai demikian, ada 5 step. Stepnya akan saling berhubungan, angkanya akan saling kita pakai nantinya. Ada kolom physical unit, ada kolom equivalent unit. Nanti perbedaan antara dua ini apa, akan saya jelasin waktu kita ngerjain soalnya. Oke, di equivalent unit itu ada transfer in, direct material, sama conversion cost. Saya akan bahas yang buat direct material, itu berarti bahan baku yang kita masukkan dalam proses produksi. Kalau conversion cost berarti itu gabungan dari DL dan MOH. Jadi di job costing di proses costing ini kita udah bukan pakai DM, DL, MOH, tapi cuma DM sama conversion cost. Oke. Sedangkan buat transfer ini apa kira-kira? Nah, kalian lihat di sini untuk problem 4 itu Gomawa Company itu ada dua departemen, ada blending sama finishing. Nah, jadi nanti alurnya itu si Gomawa akan mulai dari blending departemen, dia akan produksi. Setelah si blending ini selesai, angka dari blending selesai, produk-produknya akan kita oper ke departemen finishing. Nah, produk-produk yang kita oper dari blending ke finishing itu adalah si transfer in. Oke, kira-kira demikian. Oke, kita akan mulai dulu dari si problem 4 terlebih dahulu. Oke, di problem 4, sorry, itu kita diminta untuk menghitung cost per equivalent unit untuk DN dan conversion cost, lalu kita hitung total biayanya dan kita bikin jurnalnya. Nah, semua permintaan ini, semua soal ini akan kita kerjakan pakai si um, kolom ini, pakai si tabel ini. Kita masuk ke step 1 terlebih dahulu. Oke, kita cuma diminta buat bikin yang department finishing ya. Jadi nanti ada transfer in-nya. Untuk departemen blending itu anggapannya sudah selesai, kita tinggal terima jadi aja. Step 1 itu kita pengen tahu total dari uh, produk yang kita masukkan dalam proses produksi selama bulan Juni 2022. Oke, jadi di step 1 ini kita cuma pengen tahu selama Juni 2022 yang kita masukkan ke dalam proses produksi itu berapa sih? Tapi kita pengen tahu secara physical unitnya. Kita pengen tahu secara bentuk fisiknya itu ada berapa produk yang kita masukin. Yang kita masukin itu berarti tinggal beginning ditambah dengan yang kita masukin selama bulan tersebut. Sehingga total yang kita produksi ada berapa. Kira-kira kayak gitu. Kita masukkan dari si WP beginning, kita tinggal lihat di soal. Ingat, step 1 itu masih ngomongin physical unit, kita fokus ke angka physical unit terlebih di sini aja. Oke, WP beginning atau WIP selama bulan Juni tanggal 1 2022 itu ada 50 unit. Masukkan 50 unit. Setelah si WIP kita masukkan lagi selama bulan Juni 2022 yang kita dapatkan dari si departemen blending itu berapa unit yang kita masukkan dalam si proses produksi. Transfer in during current period 90 unit. Kita masukkan 90 unit atau 90 ton di sini. Lalu kita hitung di sini. Beginning tambah yang kita masukkan dapatnya to account for 50 tambah 90. Nah, jadi selama bulan Juni 2022 yang kita produksi di departemen finishing itu ada 140 unit. 50 dari beginning, 90 yang baru masuk bulan ini. Totalnya 140 unit. Oke, step 1 udah selesai. Kita bisa lanjut ke step kedua. Nah,
Kalau di step 1, itu kita ngitung physical unitnya. Di step kedua, kita akan menghitung equivalent unitnya. Kita pengen tahu, dari 140 unit yang ada di sini, dia itu udah menyerap berapa persen transfer in, udah menyerap berapa persen direct material, dan udah menyerap berapa persen conversion cost. Karena bisa aja dalam proses produksi, bahan baku ataupun conversion cost yang diserap itu belum 100%. Oke, untuk teori lebih lanjutnya mungkin kan bisa lihat di video teori. Oke, di step kedua kita pengen tahu equivalent unitnya. Oke, kita masukkan dulu. Pertama-tama yang perlu kita hitung adalah completed and transfer out during current period. Jadi kita pengen tahu di bulan Juni 2022 yang selesai dan kita keluarin dari departemen itu ada berapa banyak. Karena kita pakai FIFO method, maka barang yang selesai itu ada dua. Ada yang berasal dari WIP, ada yang berasal dari bulan ini. Oke, jadi ada yang berasal dari WIP nih, si 50 unit ini, dan ada yang selesai, dan ada yang kita boleh dan selesai di bulan Juni 2022. Nanti kalau kita pakai weighted average, kita langsung masukin nih, completed and transfer out during current period. Langsung masukin angkanya berapa. Kita nggak perlu pecah jadi dua kayak gini. Oke, yang pertama itu completed and transfer out during current period. Yang kita selesaikan di bulan ini, di bulan Juni 2022. Di soal dia bilang, completed and transfer out during June atau during current period itu ada 100 ton, ada 100 unit. Berarti WIP tambah started and completed itu 100 unit. WIP, karena ini made dari FIFO ada WIP-nya, itu 50 unit. Berarti WIP udah pasti selesai semua nih, 50 unit. Berarti untuk started and completed ada berapa? Tinggal 100 dikurang 50. Karena dikatakan completed and transfer out during June itu 100 unit. Si WIP itu 50 unit. Berarti started and completed yang kita mulai di bulan Juni dan selesai juga di bulan Juni itu ada 50 unit. Oke, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita pengen tahu si WIP ending-nya. WIP ending otomatis adalah 40. Kita tinggal lihat di soal. Di akhirnya, itu adalah accounted for. Kita tinggal tambahin si completed and transfer out during current period, ditambah si WIP ending. 140. Angkanya itu udah pasti sama antara si step 1 dan step 2. Antara to account for dan accounted for itu sama-sama 140. Jadi dia nggak mungkin berbeda. Jadi kalau misalnya di sini si WIP ending kita nggak dikasih tahu berapa, kalian bisa ngitung dengan cara kalian tambah atau kurangin sendiri. Oke. Di step 2, physical unitnya udah kita isi nih. Kita tinggal ngisi si equivalent unit. Nah, gimana cara ngisinya? Kita lihat lagi di soal. Kita mulai dari si completed and transfer out during current period yang WIP beginning. Di soal di sini dikatakan WIP beginning itu ada 50 unit. Nah, dari 50 unit ini, kita pengen tahu degree of completion itu ada berapa sih? Kita pengen tahu equivalent unit di sini itu ada berapa. Kira-kira dari 50 unit ini udah menyerap berapa transfer in, udah menyerap berapa direct material, sudah menyerap berapa conversion cost. Kita pengen tahu angkanya berapa. Kalau transfer in, itu udah pasti dia diserap 100%. Karena kan transfer in itu berarti biaya-biaya yang berasal dari departemen sebelumnya. Kalau di departemen sebelumnya dia udah selesai, maka pasti si transfer in cost ini udah pasti udah diserap semuanya. Nah, kita bisa lihat di soal di sini nih. Buat si WIP 50 unit itu, degree of completion-nya, transfer in itu 100%, DM 0%, conversion cost 60%. Oke, kalau si transfer in nggak dikasih tahu, itu dia udah pasti 100%. Nah, karena si WIP udah nyerap 100%, maka di bulan ini, dia udah nggak ada serapan lagi.
Karena di bulan kemarin udah diserap 100%. Berarti di bulan Juni itu nggak diserap berapa lagi. Dia udah nggak ada yang diserap lagi. Oke, dia nggak serap, dia udah nggak ada yang diserap lagi. Sehingga untuk ekuivalensi transfer in untuk WIP beginning itu adalah 0. Lalu untuk si direct materialnya, untuk ekuivalen direct material si WIP beginning, lihat waktu di awal dia itu ada 0% yang diserap. Berarti kalau dia ada 0% yang diserap, sekarang berapa persen yang diserap di bulan Juni? Nah, untuk direct material, itu kita bisa serap di awal, di pertengahan, maupun di akhir. Suka-suka soalnya. Tapi si direct material, sekali diserap, dia itu udah pasti 100%. Oke, jadi kita kan masukin direct material itu nggak mungkin setengah-setengah. Kita akan masukin sekaligus. Oke, di soal ini asumsi seperti itu. Jadi direct material, sekali diserap, dia itu udah pasti 100%. Sedangkan kalau conversion cost, itu baru bisa diserap sesuai dengan tingkat produksinya. Jadi kalau misalnya dia di sini, di soal, si conversion cost baru diserap 60%. Berarti nanti tinggal waktu si WP di sini, yang udah selesai, dia tinggal 100%. Kita udah serap 60% di awal. Berarti sekarang tinggal berapa? Tinggal 100 dikurang 60%. Dikali si 50. Lalu untuk direct material, kita awalnya ada 0. Jadi 100% dikurang 0 dikali 50 unit. Ini equivalent unit untuk si WP beginning. Dari 50 unit WP, yaitu setara dengan 0 transfer in, setara dengan 50 unit direct material, dan setara dengan 20 unit conversion cost di bulan Juni 2022. Kenapa transfer in 0? Karena dia udah kita serap di bulan lalu, di bulan Mei. Dan sehingga di waktu di bulan Juni dia itu udah 0. Angka si WP ini untuk transfer in itu udah kita hitung di bulan sebelumnya. Kira-kira kayak gitu. Started and completed, ini yang kedua. Kalau started and completed, berarti dia dimulai bulan ini, dia diselesaikan bulan ini. Sehingga angkanya ini udah pasti semuanya 100%. Semuanya itu udah pasti 100%. Kayak tinggal ambil angka si started and completed-nya aja. Dia udah pasti 100% semua. Pokoknya kalau dia dimulai sekarang, selesai juga sekarang, maka dia udah menyerap semuanya. Dia menyerap full 100%. Jadi kan nggak usah bingung nih. Kalau started and completed, dia udah pasti 100% semuanya. Yang ketiga, walk-in process WP ending, terlihat di soal. Degree of completion itu untuk transfer ini dia udah 100%, DM 0%, conversion cost 75%. Berarti tinggal kita kali 100%. Direct material kita masih serap 0%. Conversion cost-nya kita udah serap 75%. Sehingga ini semua udah kita kerjain nih buat si equivalent unitnya. Ingat, physical unit itu adalah jumlah fisiknya. Kalau kita hitung secara langsung, fisiknya itu ada 140. Tapi dari 140 ini, yang diserap berapa, itu si equivalent unitnya. Ini di ending ada equivalent unit of works done in current period. Kalian tinggal tambahin semua. Oke, untuk transfer in itu setara dengan 90 unit, direct material setara dengan 100 unit, conversion cost setara dengan 100 unit. Step 2 udah selesai. Kita menghitung si equivalent unit. Oke, step 1 hitung physical unitnya. Step 2 hitung si equivalent unitnya. Ini goals-nya. Nah, step 3, kita akan mengulang apa yang ada di step 1 sama step 2, tapi bedanya sekarang di step 3 ini kita bukan ngomongin unit,
kita udah ngomongin nilai dolarnya. Oke, kita udah ngomongin si nilai dolar. Kita mulai lagi nih, WP beginning. Sekarang adalah cost edit during current period, udah bukan transfer in. Karena transfer in ini terkait dengan unitnya. Kalau cost berarti tinggal ngomong cost edit in current period. Dan ada total cost to account for. Oke, urutannya sama, beda sekarang kita bukan ngomongin unit, kita ngomongin nilai dolar. WIP transfer in cost-nya itu 50.000, conversion cost-nya 20.000. Kita masukin nih. Transfer in, dia udah diserap 100%, kan? Seperti yang ada di soal nih. Transfer in ini udah diserap 100%, berarti dia 50.000. Conversion cost-nya 20.000. Direct materialnya masih 0 di sini. Kenapa masih 0? Karena kalau kita lihat di soal, si direct material baru diserap 0%. Berarti si DM-nya belum ada angka di sini. Masih 0%. 0. Total production cost, tinggal DM tambah conversion cost ditambah si transfer in. 70.000. Lalu cost edit during current period. Kita ambil yang di sini. Total cost edit during June. Transfer in ada 95.000. Direct material 25.000. Conversion cost ada 52.000. Tinggal kita total lagi. 172, maka total cost to account for-nya tinggal kita tambahin. Di sini juga sama, tinggal kita tambahin. Oke. Oke, berarti total biaya yang terlibat dalam bulan Juni 2022 itu ada 145.000 untuk si transfer in, 25.000 untuk direct material, dan 72.000 untuk si conversion cost. Totalnya 242.000. Oke, jadi ini diperhatiin ya. Untuk degree of completion ini akan berhubungan dengan si step 2. Kalau angka-angka yang lain, kita tinggal ambil di soal. Yang penting kalian ingat nih step-stepnya. Step 1 udah selesai, 2 udah selesai, 3 udah selesai. 1 menghitung si physical unit, step 2 menghitung si equivalent unit, step 3 menghitung total biaya yang kita masukkan selama proses produksi. Step 4, kita pengen menghitung cost per equivalent per unit. Jadi basically, kita pengen bagiin angka yang ada di sini dengan angka yang ada di sini. Oke? Kita masukkan dulu cost edit during current period. Kita masukkan yang ini nih. 25 sama 52.000. Oke. Kenapa yang dimasukin itu yang cost during current period, bukan total cost to account for? Ingat, ini adalah metode FIFO. Perhitungannya itu beda sama metode weighted average. Kalau nanti weighted average, kita akan pakai si total cost to account for. Kita akan campurin semua biaya, tinggal kita bagi lagi. Tapi kalau yang metode FIFO, karena ini FIFO, berarti antara biaya si beginning sama biaya si edit during current period itu adalah dua biaya yang berbeda. Kita nggak bisa campurin. Oke? Kita lalu bagi dengan si equivalent per unitnya. Divide by equivalent unit of work done in current period. 90, 100, dan 100. Oke, jadi kita cuma bagiin yang kita masukkan bulan ini dengan si equivalent unitnya. Kalau kita metode weighted average, kita bagiin si cost to account for dengan si equivalent per unit. Itu dua perbedaan di dua metode ini. Oke, dapat cost per equivalent unit of work done in current period. Kita tinggal bagi. Step 4 selesai. Kita udah dapat nih equivalent cost per unitnya. Jadi udah selesai ya. Step 1 hitung fisikal,
Step 2 hitung si equivalent unit. Step 3 hitung total cost yang kita masukkan. Step 4 kita hitung cost per unitnya. Di metode FIFO kita pengen tahu cost per unit dari si biaya yang kita masukin selama bulan tersebut. Step 5, kita tinggal ulang si step 2 sebenarnya. Kita tinggal nge-assign biaya-biaya ini, nih, biaya si ini semua, ke equivalent unitnya. Bedanya di step 2 ini kita dalam bentuk unit, di step 5 kita akan buat dalam bentuk dolarnya. Berarti tinggal kita kaliin antara per unit dengan si angka-angka yang ada di sini. Udah lebih simpel. Kita pengen membuat assignment of cost. Pertama, completed and transfer out. Ada dua kan? Ada WP beginning sama ada cost edit during current period. WP beginning, karena ini metode FIFO, berarti dia itu udah angka sendiri. 70.000 sih. Jadi si angka WP beginning itu udah nggak perlu kita ubah lagi. Kita tinggal ambil angka yang ada di sini. Oke. Lalu ada cost edit yang kita masukkan ke si WP beginning selama bulan Juni 2022. Kita ambil angka dari sini. Oke, kita akan masukkan si direct material terlebih dahulu. Direct material, equivalent unitnya itu 50 unit. Dikali cost per unit untuk si direct material. Untuk si WIP beginning, si transfer in-nya, di sini udah 0. Oke, ini akan sama dengan ini ya. Saya kasih warna coba. Ini akan sama dengan ini. Dia udah 0. Karena dia udah 0, kita nggak perlu kali lagi. Lalu untuk si conversion cost-nya 20 unit yang kita serap di bulan Juni. 20 kita kalikan dengan si 520. 10.400. Oke, ini dikali sama si ini. Oke, ini jadi cuma tinggal step 2 dikali step 4. Lalu, total from beginning inventory. Oh, ini sorry, saya lupa tambahin. Totalnya nggak kita totalin. 92.900. Jadi, si WP beginning ini, yang udah kita selesaikan di bulan Juni, itu total biaya 92.900. 70.000 berasal dari si WIP-nya, dari si WIP bulan Juni, awal Juni. 22.900 ini yang kita serap selama bulan Juni 2022. Sehingga total cost yang selesai dari si WIP beginning ada 92.900. Lalu kita masukin buat si started and completed. Berarti yang ini nih. Si ini akan sama dengan si ini. Kita tinggal ambil angkanya dong. Started and completed ini 50 dikali dengan 1055. 50 dikali dengan 250. 50 dikali dengan 520. Jadi buat yang completed and transfer out, itu ada dari si WIP beginning sebesar 92.900, yang started and completed itu ada 91.278. Ditotalin, maka untuk yang dari yang selesai ini, ada totalnya sebesar 184.178. Ini yang selesai. Lalu lihat WIP ending. WIP ending, di sini juga ada WIP ending. Kita tinggal ambil angkanya. 40 dikali 1055. Direct material masih diserap sebesar 0. Maka kalau kita kali, angkanya pasti 0. Dan
30, yang si conversion cost kita kali dengan cost per unit dari si conversion cost. Ini total 57822. Lalu kita bikin total cost to account for. Angkanya 242.000, dia pasti akan sama dengan angka di sini. Kasih warna biru. Dia akan sama. Oke, kalau ini kita kasih warna merah aja. Oke, merah itu melambangkan berarti itu adalah angka yang kita cari. Kita tuh butuh cari angka itu. Oke. Ini kita kasih warna. Oke. Untuk lihat hubungannya ya. Berarti si angka to account for akan sama dengan accounted for. Total cost akan sama dengan total cost accounted for. Dia harus sama di endingnya nih. Oke. Untuk step 5, untuk si pengerjaan cost per unitnya dan assignment-nya udah selesai, kita tinggal bikin jurnal. Yang kita bikin jurnal adalah jurnal terkait dengan si WIP yang akan kita selesaikan dan juga pemindahan dari si WIP ke finished goods. Jurnalnya kayak gini. WIP finishing, credit DM atau accounts payable, dan cash atau various account. Ingat aja jurnal seperti ini. Angkanya kita dapat dari mana? Kita lihat di soal. Kita lihat di si Excel-nya. Yang pertama itu untuk direct material. Direct material itu kita ambil angkanya sebesar 25.000. Dapat dari mana? Dapat dari si ini. Dapat dari cost edit in current period 25.000. Lalu atau yang buat yang various account, berarti si conversion cost-nya 52.000. Di total, kita akan dapat sebesar 77.000. Oke, kenapa yang di jurnal cuma ini doang? Karena angka ini yang kita baru masukkan di bulan Juni 2022. Kita cukup jurnal sininya aja. Si transfer in gimana? Si transfer in, ini udah pernah kita jurnal di departemen sebelumnya. Jadi kita nggak usah jurnal lagi. Buat yang WIP beginning, udah pernah kita jurnal di bulan kemarin. Nah, lalu kita tinggal selesaiin jurnalnya. Finish goods pada WIP finishing. Angkanya, kita tinggal ambil di soal lagi. Kita pengen ambil angka yang udah kita selesain, yaitu si total cost of units completed and transfer out, 184,178. Oke, jadi jurnal ada dua. Kita pengen jurnal DM sama conversion cost yang kita masukin. Sini. Oke. Setelah itu kita pengen masukin WIP yang udah selesai menjadi finished goods. Angkanya sih ini. Oke. Ada dua. Kalau udah, berarti problem 4 sudah selesai. Kita bisa lanjut ke problem 5. Oke, sekarang kita masuk ke problem 5. Di sini kita lihat dulu. Ada satu perusahaan PHS. Dia punya dua departemen, yaitu pembentukan dan juga pengecatan. Kita masih minta yang sama. Kita bikin cost equivalent per unit, cost to account for, dan assignment-nya, 5 step ini. Dengan metode weighted average sekarang, kita diminta untuk bikin jurnal juga, dan yang diminta sekarang itu kita bukan cuma bikin satu departemen, melainkan ada dua departemen. Oke? Jadi kita akan kerjain dari departemen pembentukan terlebih dahulu. Setelah itu, angka yang selesai kita masukkan ke departemen pengecatan. Oke? Sekarang weighted average, cara pengerjaannya masih hampir sama. Kita ada 5 step di sini. Bedanya buat yang departemen pembentukan, itu belum ada transfer in unit.
karena departemen pembentukan itu adalah departemen pertama. Oke, kita masukin dulu. Yang paling pertama adalah si cost flow-nya. Kita pengen masukkan si physical unitnya terlebih dahulu. Ingat, yang kita masukkan cuma si unitnya aja. Kita sekarang ada di bulan, kita lihat dulu. Kita ada di bulan Juli. Lalu di sini dikatakan pada akhir bulan Juni terdapat 18.000 unit pajangan dengan tingkat penyelesaian 75%. Oke, kita sampai si 18.000 unit pada akhir bulan Juni. Ini adalah work in process beginning. 18.000. Kita udah dapatkan si WIP beginning, lalu kita masukkan si started during periodnya. PHS Inc. mulai memproduksi 20.000 unit pajangan pada bulan Juli. Berarti yang started during current period, atau di sini adalah si Juli, itu sebanyak 20.000 unit. Sehingga to account for-nya tinggal kita total. 18 tambah 20, 38.000 unit. Step 1 selesai, kita ke step 2. Di step 2, karena ini adalah weighted average method, dia itu sebenarnya hampir sama sih kayak si FIFO. FIFO kan completed and transferred out during current period. Di sini juga sama, completed and transferred during current period. Bedanya antara si weighted average dan FIFO adalah di weighted average kita nggak perlu pecah si completed and transferred out ini menjadi dua. Kalau di FIFO kan kita pecah jadi dua, ada from WIP sama started and completed. Di weighted average, karena ini adalah rata-rata, semuanya, baik yang itu beginning maupun yang start dari current period, akan kita campur lagi. Akan kita satukan lagi. Sehingga di sini, untuk yang selesainya, yang berhasil diselesaikan di sini, 22.000 unit itu langsung kita masukin. Jadi started and completed during current period cukup 22.000. Sudah sampai situ aja. Kita nggak perlu pecah dia jadi yang WIP ataupun started and completed. Oke, di weighted average kita cukup masukin langsung sih 22.000. Nggak perlu kita pecah jadi WIP beginning sama started during current period. Lalu kita masukin lagi WIP ending di sini sebanyak 16.000. Oke, 22 sama 16. Sehingga accounted for-nya itu akan jadi 38.000. Sama ya, antara to account for dan juga si accounted for. Sama. Oke, sekarang kita akan mengisi si equivalent unitnya. Karena objektif kita ada di sini. Kita perlu cari si equivalent unit. Kalau yang completed and transfer during current period, berarti dia dimulai sekarang, selesai sekarang. Sehingga penyerapannya itu udah pasti 100%. Kita langsung ambil aja si angka 22.000. Atau 22.000 si physical unitnya dikali 100%. Karena dia dikerjakan mulai bulan Juli dan selesai juga mulai bulan Juli, maka dia pasti full 100% untuk si DM dan si conversion cost-nya. Untuk WIP pending, terdapat persediaan dalam proses akhir sebanyak 16.000 unit dengan tingkat penyelesaian 80%. Tingkat penyelesaian itu 80%. Berarti si 16.000 ini baru 80% selesainya. Nah, sekarang tinggal masalah kita masukin CDM sama si conversion cost-nya. Kira-kira dia ini berapa? Untuk direct material, itu seperti yang saya udah sebutin di awal tadi. Kalau saya nggak salah, saya ada sebutin. Direct material itu bisa kita masukkan di awal, di tengah, maupun di akhir. Direct material, sekali kita masukin itu selalu 100%. Oke, sedangkan untuk conversion cost itu, kita masukkannya seiring dengan proses produksi. Berarti kalau misalnya tingkat produksinya 80%, conversion cost kita juga 80%. Kalau tingkat penyelesaian kita 50%, conversion cost juga akan 50%, dan seterusnya. Oke, berarti di sini karena si conversion cost-nya itu dimasukkan seiring dengan proses produksi, maka si conversion cost itu tinggal 16.000 dikali tingkat penyelesaian kita 80%, kita kali 80%.
Sedangkan untuk direct material, itu dimasukkan pada saat tingkat penyelesaian 50%. Nah, di WP ending kita, tingkat penyelesaian sudah 80%. Berarti di sini direct material kita sudah dimasukkan. Oke, direct material kita masuknya 150%. Sedangkan sekarang si barang ini 80%. Berarti DM-nya udah masuk. DM, setiap kita masukkan ke dalam proses produksi, itu selalu 100%. Oke, jadi cara kerjain itu, kalian ingat dulu. Kira-kira sekarang, barang kita itu udah berapa tingkat penyelesaiannya. Oke, setelah itu kita cek direct material dimasukkan itu kapan, pada saat berapa persen. Di sini katakan pada saat 50%. Berarti kalau tingkat penyelesaian sudah lebih dari si 50%, DM kita udah masuk semuanya. Tapi kalau sebaliknya berarti belum. Berarti misalnya si tingkat penyelesaian kita 40%. Si DM dimasukkan pada saat tingkat penyelesaian 50%. Karena tingkat penyelesaian kita belum sampai si tingkat DM, maka si DM-nya belum kita masukkan. Berarti 0 di sini. Kalau misalnya si tingkat penyelesaian itu adalah 40%. Kira-kira kayak gitu ya. Lalu kita totalin, kita dapat si equivalent unitnya. Oke, kita udah dapat si equivalent unit, step 2 selesai, sekarang kita ke step 3, kita pengen menghitung total cost yang kita masukkan selama bulan Juli 2022. Ada cost dari WP beginning sama yang cost yang kita masukkan pada saat periode ini. Direct material untuk WP beginning itu 56240. Untuk conversion cost-nya itu adalah direct labor tambah MOH 17.658. Kita tambahkan dengan 24.723. Lalu untuk si cost edit during period atau di bulan Juli, DM-nya 98750. Direct labor-nya kita total ini 24880. Kita totalin dengan si MOH 49762. Dapat si conversion cost. Baru kita tambahin untuk dapat si total production cost. Oke. Di sini total cost to account for-nya kita tinggal totalin. Oke, tinggal kita tambahin di sini. Oke, terdapat. Ini adalah si total cost to account for-nya. Ini adalah objektif kita untuk si step 3. Di step 4, kita pengen bagi step 3 dengan step 2. Karena ini adalah weighted average, yang kita bagi itu bukan cuma si cost edit in current period, tapi total cost to account for-nya. Kita akan bagikan si semuanya. Di sini cost incurred to date-nya sampai dengan bulan Juli, berarti bukan cuma di bulan Juli-nya aja, adalah si ini. Divide by si equivalent unit. 38 dan 34800. Baru dapat cost equivalent per unitnya. Oke, jadi pengerjaannya baik FIFO ataupun average itu sama ya. Bedanya cuma di kalau untuk si average itu kita nggak pecah lagi, kita gabungin semuanya. Kita nggak bagi lagi dia antara WP sama yang dimulai sekarang. Kita langsung masukin semuanya, kita gabung jadi satu. Kita udah dapat angka equivalent per unitnya. Sekarang step 5, tinggal kita assign angka per unit ini ke dalam si equivalent unit. Kita pengen memulai si assignment of cost-nya. Kita mulai dari yang ini, completed and transfer out during current period. Oke. 22.000 dikali equivalent DM. 34.800 dikali 3.300. Oke. Oke, lalu selanjutnya kita masukkan si WIP ending-nya.
Berarti yang ini WP ending akan kita ambil dari yang WP ending di step 2. Oke, ini udah cukup gampang ya. Cuman banyak doang stepnya. Tapi kalau misalnya kalian kerjain ini, tinggal kalian ambil-ambil angka dari step sebelum-sebelumnya. Oke, tinggal kalian kalikan si equivalent unit WP ending buat DM ke equivalent per unitnya dan equivalent unit si conversion cost pada si unitnya. Dapat di sini total cost to accounted for-nya. Yang kalian totalin. Yang sama tinggal kalian totalin. Oke, ini juga jangan lupa ditambah di sini. Ini juga sama. Oke, kayaknya ada yang salah kali deh. Sebentar ya. Oke, yang ini kita kalikan si 12.800. Oke, lalu oke. Oke, kalau kalian lihat di sini total cost to account for-nya dan si total cost accounted for-nya itu udah sama. Kalau udah sama berarti kalian udah hitung dengan benar. Oke, kalau gitu kita tinggal bikin jurnalnya. Yang kita jurnal adalah angka-angka di sini. Kita akan pindahkan si angka cost edit in current period ke dalam jurnal. Jurnalnya WIP, karena kita masukkan non-proses produksi. Lalu kredit ada DM sama si cash. WIP-nya berarti kita mulai DM dulu. DM kita berarti masukkan si ini. Yang kita masukkan cukup di bulan Julinya aja. CC-nya ini kita totalin. Selesai, 173.392. Lalu untuk jurnal ketika kita selesai dari si WP ke finished goods adalah angka ini. Sorry. Angka ini yang selesai. Oke. Oke, ini adalah jurnal sama perhitungan dari cost per unit untuk departemen pembentukan. Selanjutnya kita akan kerjakan si departemen pengecatan. Cara pengerjaannya sama, kita masuk ke sini dulu. Kita mulai dari step 1. Di step 1, ini masih sama-sama menggunakan weighted average. WIP beginning-nya itu ada 5.600 unit. Lalu yang transfer in during current period, kita lihat di sini, selama bulan Juli PHI berhasil menyelesaikan 25.000. WP ending 2.600 unit. Kita dikasih angka-angka di sini, lalu DM dimasukkan pada tingkat penyelesaian 45%, dan seterusnya. Kita nggak dikasih tahu yang transfer in during current period berapa. Oke, tapi ini bisa kita cari. Dengan cara kita lihat di departemen sebelumnya yang selesai dan ditransfer keluar itu berapa? 22.000. Kita tinggal ambil angkanya 22.000. Kenapa ambil angka dari departemen sebelumnya? Karena ingat, departemen pembentukan dan pengecatan itu saling berhubungan. Pembentukan akan mulai proses produksi, setelah dia selesai, hasil produksi dari pembentukan akan dikeluarkan, dikirim ke si pengecatan. Oke, akan dikirim ke pengecatan. Ketika dikirim pengecatan, maka dia akan jadi namanya transfer in. Sebesar 22.000. Oke, sebelumnya saya ralat sedikit ya. Untuk jurnal yang kedua di sini, kita belum jadi finished goods, kita masih jadi WP. Beda sekarang kita adalah WP dari si pengecatan. Karena angka ini, kita transfer ke pengecatan, dia bakal jadi work in process buat si pengecatan. Nanti si pengecatan selesai, baru kita jurnal sebagai finished goods. Kayak di sini. Oke, berarti total token for-nya kita lanjut ke departemen pengecatan. 27.600.
Step 2, kita pengen bikin equivalent unitnya. Kita langsung masukin semuanya aja ya. Complete and transfer out. Berhasil menyelesaikan 25.000. Way pendingnya 2.600. Accounted for-nya tinggal di total akan sama-sama 27.600. Lalu sekarang buat si equivalent unit, transfer in itu karena dia sudah diserap semua pada departemen sebelumnya, dia pasti akan 100%. Berarti semua akan langsung 100%. Oke, si DM sama conversion cost akan 100% juga karena dia itu completed and transfer out during current period. Jadi mulai sekarang, selesai juga sekarang. Lalu untuk WIP, ini dia selesai sekarang. Jadi kita bisa langsung masukin 100% semua. Lalu WIP ending, kita lihat sih tingkat misalnya 50%, kita lihat kalau transfer in udah pasti dia 100%. Direct material dimasukkan pada saat tingkat penyelesaian 45%. Sedangkan di sini kita selesai 50%. Berarti si DM sudah masuk. 100% sekali masukin. Conversion cost seiring proses produksi. Tingkat penyelesaian kita sekarang 50%. Kita kali 50%. Maka equivalent unitnya, ini tinggal kita totalin. Oke. Step 2 selesai, kita ke step 3. Di step 3, kita pengen memasukkan cost yang terlibat dalam proses produksi. Baik itu dari si WIP beginning sama dari cost edit in July. Ini lagi-lagi kita akan ambil angkanya dari departemen sebelumnya. Oke, lalu sebentar ya. Transfer in. WP beginning ada 12.750. Direct material ada 29.500. CC-nya 15.200. Yang cost edit in July, CC-nya itu 32.560. DM-nya 44.800. Transfer in-nya dari mana? Transfer in-nya kita ambil dari departemen sebelumnya. Yang ditransfer ke kita adalah si 163.711. 110. Ini kalau kalian bingung ambil yang mana, ambil aja ada kata-kata completed and transfer out. Pokoknya mana yang transfer out, itu yang kita ambil angkanya. Si 163.711. Oke. Kita ambil angka ini dari si ini. Oke, lalu untuk si 22.000 kita ambil dari 22.000. Kita ambil dari sini. Oke, lanjut. Maka total cost to account for-nya tinggal ditotalin. Step 3 selesai, kita ke step 4. Kita pengen hitung cost per equivalent unitnya berapa. Cost incurred to date. Berarti ini. Karena ini weighted average, kita ambil totalnya, bukan yang cuma dimasukkan sekarang. Lalu equivalent units kita masukkan. Sehingga kita bakal dapetin si cost equivalent per unit kita bagi. Total to date dibagi unit, total to date dibagi unitnya. Ini goals untuk step 4, sudah selesai. Lalu goals untuk step 5. Di sini, kita tinggal assign angka per unit kepada si masing-masing equivalent unitnya.
Ada yang completed and transfer out during current period, ada yang WP ending. Ingat ini adalah weighted average, jadi kita nggak perlu pecah nih yang completed and transfer out jadi WP sama yang dimulai sekarang dan selesai sekarang. Ya kali nih. Oke, lalu 25.000 punyanya si transfer out and during current period dikali si unitnya. Ini juga sama. Oke, saya akan kasih warna biar ada perbedaannya. Oke. Ini akan sama dengan yang di bawah. Oke, saya kasih warna ungu ya. Semoga kelihatan. Tinggal kita kali unit dengan si equivalent unit. Cost per unit dikali si equivalent unit. Jangan ungu. Coba yang lain. Oke, ini boleh. Sip. Ini bisa kita totalin. Kalau kita totalin dapat si total cost accounted for, dia harus sama dengan si step 3. Kalau sudah sama, berarti hitungan kita sudah benar. Oke, kalau gitu kita udah selesai, tinggal kita jurnal aja. Jurnalnya sama juga, kita masukkan yang si DM-nya, WIP pada DM dan cash, atau various account. DM, kita ambil yang angka di sini. Yang cost edit during current period. Di total, ingat ya, kita ambil itu yang current period. Kalau sudah, maka produknya sudah selesai, kita bisa anggap dia jadi finished goods. Kalau setelah pengecatan masih ada departemen satu lagi, maka dia bakal jadi WIP departemen selanjutnya. Yang kita ambil adalah yang completed and transfer out. Oke, udah benar, semua sudah selesai. Oke, kalau begitu untuk problem 4 dan problem 5 sudah selesai. Silakan dicatat semuanya tinggal dan dipelajari lagi. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ke saya. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa minggu depan kita ada pertemuan lagi dan kita ada post test minggu depan. Thank you semuanya.